Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, semoga Ibu Bapak Saudara dalam keadaan sehat. Kita jumpa lagi di Renungan Harian edisi hari Sabtu 3 Oktober 2020. Bacaan hari ini di Gereja Toraja Keluaran 23 ayat 1-13. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa Ibu Bapak Saudara, dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, kekal dan agunglah Engkau senantiasa. Kami akan membaca firman Tuhan, pimpinlah kami ya Roh Kudus, agar firman Tuhan memberi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami senantiasa memohon ampun atas dosa kami kepada Bapa di sorga. Amin. Keluaran 23 ayat 1-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Peraturan tentang Hak-Hak Manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu, keledai dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini saya beri judul Diberi aturan karena sudah ditolong. Diberi aturan karena sudah ditolong. Untuk memudahkan memahami ini, saya beri contoh. Kalau misalnya seseorang sudah kita tolong dan kita bawa ke rumah kita untuk tinggal bersama dengan kita, sekalipun kita tidak harus dan tidak wajib untuk menolong dia, kita tidak mengenal dia,
dan tidak ada keharusan sama sekali untuk menolong dia. Tetapi kita mau menolong dia dan membawa dia ke rumah kita, untuk tinggal di rumah kita bersama dengan kita. Apakah dia akan membawa aturan-aturan yang lama, kebiasaan lama yang ia lakukan bersama keluarganya, atau ketika tinggal dengan keluarganya di kampungnya? Tentu tidak. Kita membawanya ke rumah kita, tentu juga kita berharap bahwa dia mengikuti aturan yang berlaku di rumah kita. Bukan lagi aturan, bukan lagi kebiasaan yang berlaku di kampungnya atau di keluarganya. Kita telah menolongnya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, umat Israel telah ditolong oleh Tuhan, dipimpin keluar dari perbudakan di tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Karena mereka sudah ditolong, sudah dikasihani, sudah dipimpin dari bangsa budak menjadi bangsa yang merdeka, dari bangsa yang lemah melawan orang Mesir yang bersenjata, tapi mereka menang. Maka Tuhan memberi aturan tentang hak-hak manusia, dan beberapa aturan disebut di sini secara gamblang. Di ayat 1 sampai ayat 3 secara khusus berbicara tentang jangan berdusta. Jangan berdusta. Dan itu juga diulang di ayat 6 dan 7. Karena ketika mereka berdusta, maka pasti ada orang yang dikorbankan. Bahkan termasuk di ayat 3 dikatakan juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Jangan karena dia orang miskin lalu dianggap benar padahal dia salah. Kalau salah, ya salah, benar, ya benar. Jangan berdusta. Sekali lagi, umat Israel diajar untuk tidak berdusta, karena ketika mereka berdusta, maka pasti ada orang yang dikorbankan. Orang benar dianggap salah, dan bisa terjadi malah dibunuh. Maka juga di ayat 7 dikatakan, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Dan mereka bisa membunuh karena orang yang benar sudah bisa dianggap bersalah karena ada saksi dusta. Dan dusta ternyata juga dikaitkan dengan suap. Ayat 8, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat mata orang-orang yang melihat, membuat buta mata orang-orang yang melihat, dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Ternyata suap juga terkait erat dengan dusta. Karena dari suap kebenaran menjadi diputarbalikkan. Dan itu juga sama dengan dusta. Yang berikut di ayat 4 sampai 5, menolong ternak orang lain. Kalau ternak itu tersesat, kembalikanlah kepada pemiliknya. Ayat 5, kalau keledai musuhmu karena berat bebannya, janganlah engkau enggan menolongnya. Jadi walaupun keledai musuh yang membawa beban, jangan dilihat-lihat, haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Jadi bahkan ternak musuh pun ditolong, dan itu sama dengan menolong orang lain. Dan itu juga disebut di ayat 9, orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu orang asing di tanah Mesir. Jadi dua hal ini saja yang saya perlu tekankan. Jangan berdusta, karena berdusta pasti mengorbankan orang lain. Dan yang kedua, menolong orang lain. Mengapa perlu menolong orang lain?
Karena orang Israel juga dulu telah ditolong. Mereka juga orang asing tapi sekarang sudah dibebaskan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di Efesus 5 ayat 8 juga dikatakan tentang orang Efesus dan tentu kita semua. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Artinya, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sesungguhnya kita juga telah ditolong oleh Tuhan. Kita dulu dalam kegelapan menuju kepada kebinasaan kekal selama-lamanya. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita telah dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak terang, sama seperti yang Tuhan tunjukkan, perintahkan kepada orang Israel. Hidup sebagai anak-anak terang adalah tidak berdusta, tidak menerima suap. Apalagi di pilkada ini, janganlah kita coba-coba untuk menerima suap. Tuhan benci dengan suap. Juga menolong orang lain. Jadi tidak berdusta, tidak menerima suap, dan menolong orang lain. Untuk bacaan kita hari ini adalah ciri orang-orang yang sudah diterangi oleh kasih Tuhan dan hidup sebagai anak terang. Bapak Ibu Saudara-saudara, perlihatkanlah ciri sebagai pengikut Kristus. Kristus mengasihi musuhnya sekalipun. Karena itu, sebagai pengikutnya kita pun mesti mengasihi musuh sekalipun. Menolong sesama, menolong orang lain. Tidak berdusta, tidak mengorbankan orang lain. Tidak menerima suap, dan sebagainya. Hidup dalam karena Tuhan telah menyelamatkan kita dalam Kristus Yesus. Tinggalkanlah aturan-aturan yang lama. Karena kita telah dibarui dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Kita adalah ciptaan yang baru, yang memuliakan Tuhan melalui perilaku kepada sesama, tidak mengorbankan mereka, tidak mendustai, tidak menerima suap, dan menolong mereka. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Engkau Allah kami yang sungguh maha baik. Engkau menolong kami dari kegelapan, kebinasaan, kekal selama-lamanya, menuju kepada terang yang ajaib dalam Kristus, menuju kehidupan kekal selama-lamanya. Karena itu biarlah kami ikut aturan Kristus, teladan Kristus. Kristus menjadi tujuan kami, teladan kami serupa dengan Dia. Kasihani kami Tuhan. Berkati negara kami sedang berjuang melawan COVID-19. Berkati seluruh elemen masyarakat tetap mau mendisiplinkan diri, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Bagi bagian dari memutus mata rantai penularan. Mampukan kami saling peduli. Juga orang miskin dilanda bencana, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan karena COVID. Kasihani mereka dan ajar kami peduli berbagi kasih dengan mereka. Berkati gereja Tuhan terus menjadi berkat dan garam bagi dunia ini. Baruilah terus menerus. Biarlah umat-Mu makin bertobat, berubah dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara renungan kita untuk hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.